Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Arum Anggraini dari kelas 20A1 Reka Medis. Di sini saya akan membahas tentang sistem endokrin pada manusia. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran atau touchless yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ lain. Sistem endokrin disusun oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin mensekresikan senyawa kimia yang disebut dengan hormon. Hormon merupakan senyawa protein atau senyawa steroid yang mengatur kerja proses fisiologis tubuh. Sistem endokrin ini berfungsi untuk membantu mengatur dan menjaga berbagai fungsi tubuh dengan melepaskan hormon yang disebut dengan pesan kimia. Hormon-hormon ini diproduksi dan disekresi oleh apa yang dikenal sebagai kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin ini membentuk sistem endokrin. Hormon yang mereka hasilkan dan membantu mensekresikan untuk mengatur proses perkembangan, generatif, pencernaan, pertumbuhan, reproduksi, dan fungsi jaringan. Kelenjar ini termasuk tiroid, pankreas, kelenjar paratiroid, kelenjar adrenal, badan pineal, dan kelenjar reproduksi. Yang pertama, kita akan mengulas tentang beberapa kelenjar di sistem endokrin. 1. Kelenjar pituitari. Kelenjar ini terletak di dasar organ otak dengan ukuran tak lebih dari sebiji kacang. Walau kecil, kelenjar pituitari dijuluki dengan kelenjar master karena menghasilkan hormon yang dapat mengontrol kelenjar lain. Beberapa hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari, yaitu hormon pertumbuhan yang merangsang pertumbuhan tulang dan jaringan tubuh lain. Yang kedua ada hormon prolaktin yang mengaktifkan produksi ASI pada ibu yang menyusui. Yang ketiga ada hormon antidiuretik membantu mengontrol keseimbangan cairan tubuh pada ginjal. Hormon oksitosin yang membantu kontraksi dinding pada rahim saat persalinan. Hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian otak yang menghubungkan sistem endokrin dengan sistem syaraf. Sel syaraf di hipotalamus menghasilkan hormon yang mampu mengontrol hormon-hormon hasil produksi kelenjar pituitari. Hipotalamus dapat mengumpulkan informasi dari otak yang kemudian akan disampaikan ke kelenjar pituitari. 3. Kelenjar pineal. Terletak di bagian otak tengah, kelenjar sistem endokrin ini menghasilkan melatonin yang membantu Anda tidur terlelap. 4. Kelenjar tiroid. Lokasinya di bagian bawah depan leher yang berbentuk seperti kupu-kupu. Ada beberapa hormon yang disekresikan kelenjar tiroid, yaitu tiroksin dan triiodothironina. Hormon tiroid tersebut bertugas dalam proses metabolisme energi. 5. Kelenjar paratiroid, yaitu kumpulan 4 kelenjar kecil yang menghasilkan hormon paratiroid, berfungsi untuk mengendalikan kadar kalsium di aliran darah. 6. Kelenjar adrenal, terdiri atas 2 bagian yaitu korteks adrenal di bagian luar dan medula adrenal di bagian dalam. Nama kelenjar ini mungkin mengingatkan pada kata adrenalin. Memang, salah satu hormon yang dilepaskan oleh kelenjar adrenal adalah hormon adrenalin, atau biasa disebut dengan epinefrin. Hormon ini membuat detak jantung dan tekanan darah meningkat saat dilanda stres. 7. Kelenjar reproduksi. Sesuai namanya, bagian dari sistem endokrin menghasilkan hormon yang berkaitan dengan seksualitas dan reproduksi manusia. Pada pria, testosteron merupakan jenis hormon endokrin paling penting yang dihasilkan oleh testis. Sementara itu, tubuh wanita memiliki hormon estrogen dan progesteron. Hormon wanita ini dikeluarkan oleh indung telur atau ovarium, berperan dalam perkembangan seksual, kehamilan, dan menstruasi wanita. 8. Pankreas.
terletak di belakang lambung. Dalam sistem ini, pankreas menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Keduanya berperan penting untuk mengontrol kadar gula darah atau glukosa. Sel-sel penyusun organ endokrin. Yang pertama ada sel neosekretori, yaitu sel yang terbentuk seperti sel saraf, berfungsi sebagai penghasil hormon. Contoh sel ini adalah saraf pada hipotalamus, dan sel tersebut memperhatikan fungsi endokrin sehingga disebut dengan neuroendokrin. Kedua, sel endokrin sejati, yaitu sel endokrin yang benar-benar berfungsi sebagai penghasil hormon, tidak memiliki bentuk seperti saraf. Kelenjar endokrin sejati melepaskan hormon yang dihasilkan secara langsung ke dalam darah atau cairan tubuh. Gangguan pada sistem endokrin. Hipofungsi, destruksi kelenjar. Penyebab yang paling lazim adalah penyakit autoimun. Hal ini ditemukan pada sebagian besar penyakit diabetes mellitus, hipotiroidisme, infusiensi adrenal, dan kegagalan gonad. Pada kelenjar hipofisis, suatu gangguan seperti tumor atau hipotensi sebagai akibat syok atau pendarahan merupakan penyebab yang lebih khas. Gangguan ekstraglanduler. Gangguan ini merupakan gangguan kerusakan terhadap kelenjar endokrin yang merupakan organ dengan fungsi utama lain. Contoh pada penyakit ginjal, menimbulkan konversi cacat akibat kelainan metabolik. Kelainan terhadap sel jutak glomeruler penghasil renin yang menyebabkan hipoaldoteronisme, hiporeninemik, dan kerusakan terhadap sel-sel penghasil eritropoietin yang menyebabkan anemia. Hiperfungsi. Hiperfungsi dari sebagian besar kelenjar endokrin biasanya timbul karena tumor. Adanya tumor menghasilkan kelebihan hormon. Contoh tumor pada hipofisis dapat menyebabkan produksi kelebihan dari sebagian besar hormon. Cacat dalam kepekaan terhadap hormon. Resistensi primer terhadap sejumlah hormon telah diketahui. Hal ini dapat disebabkan oleh sejumlah tipe yang berbeda dari cacat pada reseptor hormon ataupun akibat fungsi digista reseptor. Cacat genetik pada reseptor yang menimbulkan sindroma resistensi telah dilaporkan untuk glukokortikoid, hormon tiroid, androgen, vitamin D, PTH, ADH, GH, insulin, dan TSH. Cacat pasca reseptor diketahui terjadi pada beberapa kasus pseudohipoparathyroidisme dan juga pada diabetes mellitus non-dependent insulin. Ada beberapa langkah mudah yang bisa dilakukan dengan keluarga untuk menjaga kesehatan sistem endokrin. Yang pertama, rajin berolahraga dan beraktivitas fisik. 2. Mengonsumsi makanan sehat. 3. Menjalani pemeriksaan dokter secara berkala. 4. Berkonsultasi dengan dokter apabila ingin mengonsumsi suplemen dan obat herbal tertentu. 5. Mencari bantuan dokter jika mengetahui adanya anggota keluarga yang menderita masalah pada sistem endokrin, termasuk diabetes mellitus dan gangguan tiroid. Sistem endokrin merupakan sistem yang kompleks dengan banyak hormon yang dihasilkan kelenjarnya. Dengan mengetahui sistem endokrin, Anda diharapkan menerapkan gaya hidup sehat agar fungsinya tetap normal dan sehat. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.